Itu nama dia. Nama dia. Dan siapakah yang terakhir? Nama anaknya. Matius 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh, kalau ada oleh Bapakku, yang ngomong siapa? Anak. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dari sini saya ingin bicara sedikit mengenai Roh Kudus. Kita buka 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 14. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh apa? Kalau ada orang bersaksi, tiba-tiba kita yakin kepada Tuhan. Itu yang membuat kita yakin. Bukan kesaksian itu. Roh Kudus yang memakai kesaksian itu membuat saudara yakin. Papa saya pendeta, saudara. Tapi saya baru terima Yesus tahun 67. Saya sudah pimpin kaum muda. Saya sudah jadi guru sekolah minggu. Tapi belum terima Yesus. Nanti di Bandung, maaf, tahun 66. Ya. Sudah mulai ada. Apa iya, apa betul, apa iya. Saya nyelidiki Islam. Saya nyelidiki Buddha. Waktu saya SMA. Sama, saya bilang agama juga semua. Islam sama, ngajar kebaikan, Buddha sama, Konghucu sama, semua sama. Yang membedakannya ini. Siapa namanya? Siapa nama anaknya? Namanya Yesus. Hei Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara kayaknya bukan anaknya ya. Saudara nggak bangga gitu nyebut Yesus itu. Hei Maria, jangan takut. Yang sebab kandungan yang engkau kandung adalah dari Roh Kudus. Coba. Roh Kudus yang menyebabkan Yesus datang. Dan roh itu akan membuat engkau mengandung dan dia akan disebut anak yang maha kudus. Matius pasal 1 ayat 19, Matius 1:19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Enggak berhenti di situ. Kenapa disebut Yesus? Karena sama-sama dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari waktu Yesus lahir, Roh Kudus ikut. Roh Kudus ikut berpartisipasi dalam kelahiran Yesus. Waktu dunia diciptakan, Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Waktu dunia diciptakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata melayang-layang itu
disebut membara. B-A-R-A. Bara itu seperti ayam mengerami telur. Yang dirami telur, tapi kalau menetas jadi ayam. Roh Allah dalam ciptaan. Ya. Matius 3 ayat 15. Matius 3 ayat 15. Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes menurutinya, dia waktu mau dibaptis. 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat apa? Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Alkitab mengatakan roh Allah seperti air, roh Allah seperti angin, roh Allah seperti api, roh Allah seperti minyak. Di sini roh Allah seperti burung merpati, roh Allah seperti Raja Wali. Macam-macam. Menggambarkan kehebatan dari Roh Kudus. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh siapa? Oleh Roh ke padang gurun untuk Nah, banyak orang Kristen yang masih anak-anak nggak ngerti percobaan itu. Aduh, kenapa saya begini? Aduh, kenapa saya begitu? Aduh, kenapa saya begini? Aduh, kenapa saya begitu? Kenapa begini? Kenapa? Aduh, nggak tahan saya. Nggak tahan, sakit saya. Nggak tahan. Lihat, yang pimpin Roh Kudus. Roh Kudus bukan bawa ke tempat yang Yesus mau, tapi bawa ke tempat yang Yesus tidak mau. Dicoba dulu sama iblis, dites. Nah, kembali kepada 1 Korintus 2. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10, tetapi kepadamu Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 11. Siapa orang gerangan di antara manusia yang tidak tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain kalau saudara mau tahu isi hatinya Allah, saudara harus melalui Roh Allah. Roh Kudus. 12. Kita tidak menerima roh dunia. Sorry. R kecil. Roh dunia kita tidak terima. Tetapi roh yang berasal dari Allah. Sama-sama pelan-pelan. Supaya kita tahu. Stop. Salomo aja nggak tahu. Siapa nama anaknya? Siapa namamu? Siapa nama anaknya? Tentu engkau tahu. Lihat Roh Kudus memberitahu kepada kita. Supaya kita tahu sama-sama apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Cek. Saudara yang tinggal isi. Tuhan sudah tulis, Tuhan sudah tanda tangan. Bayarkanlah kepada saudara Chen, bayarkan saudara Mei, bayarkan kepada saudara Moi, bayarkan kepada saudara Amiau, bayarkan kepada saudara Ben, bayarkan kepada Yohanes, bayarkan saudara Onesimus, bayarkan kepada saudara, saya mau sebut satu-satu tapi nggak apa. Ini saudara dari Indramayu, Pamandukan, saudara Akai, bayarkan kepada saudara Akai. Sejumlah dia tidak isi, saudara yang isi. Bukankah Tuhan baik? Bukankah Tuhan baik? Hanya sayang kita nggak ngisi-ngisi. Ayo aja kita susah. Aduh, kok ikut Tuhan ini susah. Aduh, kenapa susah? Aduh, saya selalu ingat itu orang Cianjur yang
melahirkan anak sampai 2 hari 2 malam belum keluar. Dia marah sama suaminya. Dia bilang, gak sih jiwa ya. Nyeri. Maaf saya pakai kata nyeri, aing teh nyeri. Oke, suaminya bilang, sudah tahan. Nggak apa-apa kata suster, tahan. Tahan. Nyeri, jangan tak. Akhirnya dia bilang, hiji we anak mah. Pastong, hiji. Kata suaminya, hiji. Sekarang sudah ada anak 4. Apa kata firman Allah? Ketika mau melahirkan, sakit bersalin, sakit. Tetapi ketika sudah anak itu sudah lahir, segala itu kesakitan dilupakan. Yang ada sukacita. Sekarang air mata, nanti sukaria. Pujilah nama Yesus. Sekarang duka cita, nanti sukacita. Pujilah nama Yesus. Itu saudara-saudara. Haleluya. Dan saudari penuhkan Roh Kudus bukan cuma di gereja. Di rumah bisa. Saudara sembahyang sebelum tidur bisa. Bangun tidur saudara bisa. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Tetapi oleh Salomo diajar oleh hikmat. Dan hikmat itu menurut 1 Korintus 2 adalah Yesus sendiri. Salib itu hikmat, Kristus itu hikmat. Sekarang ditambah tetapi oleh roh. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Terbalik, Salomo bilang dia bodoh karena dia tidak mengenal roh Allah. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15. Tetapi manusia rohani, saudara tinggal pilih mau jadi manusia rohani atau manusia jasmani. Menilai segala sesuatu. Tapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kita semua memiliki pikiran Kristus. Tadi pagi saya bilang mindset. Mindset kita. Masih pakai mindset yang lama. Kita harus pakai mindset yang baru. Menganggap orang lain lebih daripada kita. Satu lagi ya, 1 Korintus 12. Dalam 1 Korintus 12 kita melihat beberapa ayat di sana, yaitu ayatnya yang ke 29 sampai 31. Adakah mereka semua rasul? Tentu dijawab tidak. Adakah semua itu nabi? Tentu tidak. Atau pengajar? Tentu tidak. Masing-masing ada panggilannya. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Tidak. 30. Atau untuk
menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh